Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom. Sekali lagi shalom. Have a Sunday buat kita semua. Apa kabar semuanya? Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan dahsyat dan luar biasa bersemangat. Amin. Mari orang-orang yang dahsyat dan bersemangat, kita sama-sama memuji, meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tinggalkan tempat bermulia, terobos buat tempat gagalku. Di payudara kau telah ambil keputusan besar untuk meminum cawan murka yang jadi bagianku. Aku bersyukur untuk mahakaryamu. Di hadirat-Mu ku sadar dalam tubuh-Mu tersimpan rohku yang baru, serta segambar dengan diri-Mu. Mahakarya yang menakjubkan kau lukis dengan tetes darah-Mu. Kristus dalam-Mu adalah mahakarya-Mu. Roh dalamku bergelora, kau telah nyatakan misteri Kristus yang berabad-abad tersimpan. Hebat mengagumkan Yesus Kristus, kau pencipta. Rohku yang baru lagi dari-Mu, rohku yang baru, mahakarya-Mu membuatku mampu hidup serupa dengan-Mu. Tinggalkan tempat termulia, terobos tempat gagalku.
di payudara Kau telah ambil keputusan besar untuk meminum cawan murka yang jadi bagianku. Aku bersyukur untuk mahakaryamu. Amin. Di hadiratmu ku sadar dalam tubuhmu tersimpan rohku yang baru serupa segambar dengan dirimu. Mahakarya yang menakjubkan Kau lukis dengan titis darahmu. Kristus dalamku adalah mahakaryamu. Haleluya. Roh dalamku berdoa, Kau telah nyatakan misteri Kristus yang berabad-abad tersimpan, hebat mengagumkan. Yesus Kristus Kau pencipta, rohku yang baru lahir darimu. Rohku yang baru mahakaryamu membuatku mampu hidup serupa dengan. Haleluya, haleluya. Roh dalamku, amin. Kau telah nyatakan yang berabad-abad tersimpan, hebat mengagumkan. Yesus Kristus Kau pencipta, rohku yang baru lahir darimu. Rohku yang baru, rohku yang baru lahir darimu. Rohku yang baru mahakaryamu membuatku mampu hidup serupa denganmu. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mencari hadirat-Mu Bapa. Kami temukan Engkau di hadirat. Yes Lord. Your presence is here God. I feel your presence Lord. Ya Ralabatu Karabashikana ya Ralabash. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. 'Cause I need you Lord, 'cause I need you Lord. Yes God, yes Lord. Thank you Lord. Yes Lord, 'cause you are Almighty God. I need you, Lord, more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more. Whenever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. Yes, you are present here. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Whenever before, I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the minutes I go. 'Cause more than anything, a lot of times goes by, I'll
be by your side. 'Cause I never want to go back. So my love, I need you more, I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the mess I bring. Oh, 'cause more than anything, and more than sadness goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. 'Cause I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. Yes, Lord. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you. Say, I exalt you. I exalt you. Yes, Lord. Oh, I exalt you. Oh, 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 I exalt you. Oh, Lord, my God. Oh, Lord, I exalt you. Oh, I exalt you. Oh, I exalt you. Oh, I exalt you. Katakan kau ku sembah Dia, kau ku sembah, dalam hadirat kami menyembahmu. Kau ku sembah, oh, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah. Yes, Lord. Kau ku sembah. Katakan kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes, Lord. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di sini. Kau ku sembah. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes, God. Kau ku sembah. Yes. Kau ku sembah.
sembah dalam hadirat-Mu. Biarlah dari rumah-rumah kami merasakan hadirat-Mu nyata Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku memiliki Allah seperti-Mu dalam kehidupan kami. Yes, kami berterima kasih Tuhan buat kejadian-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di ibadah kami hari ini sama seperti di sorga Bapa. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Mari orang yang bersemangat kita memuji Tuhan, sebab Dialah hanyalah satu alasan kita percaya. Haleluya. Berkuasa untuk selamanya.
setiap kali ikatan dosa telah terbuka, segala ikatan telah terbuka. Dan setiap dosa telah kau hancurkan, karena hanya kau sang penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu, nyatakan Yesus. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Nyatakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, amin, tiada yang lain. Katakan Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembah. Dialah Yesus, pengharapanku. Yes, haleluya. Yes, yang percaya hidup kita penuh dengan mujizat, katakan amin. Dunia ini ada kuasa-Mu telah terbentang, sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebab ini ada kuasa-Mu telah terbentang, sepanjang sejarah manusia tak ada. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat, sebab Dialah Alfa dan Omega. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran,
selamanya. Omega, Tuhanku luar biasa. Duska selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Lakukanlah lagi nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Nyatakan hidupku penuh mujizat. Dengan iman sama-sama. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. 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 Yes God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau ingat Engkau Bapa. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kemanapun Engkau pergi Bapa. Karena jalan-Mu Tuhan adalah jalan kebenaran dalam kehidupan kami. Yes God. Oh, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita berdoa, angkat hati kita kepada Tuhan. Mulailah kita terhubung dengan Yes, Dia God. di tahtanya yang kudus. Ora labasi kata karalabas. Buka hati seluas-luasnya. Saatnya kita dapat kesempatan lagi untuk mengalami lawatan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya malam ini, pagi hari ini. Kiara labasi karalabalabalamasanda ya labasi. Inilah kairosmu Tuhan, inilah waktumu Tuhan buat kami. Engkau telah memberikannya kepada kami untuk kami manfaatkan, gunakan, supaya kami mendapatkan hal-hal yang baru dari kebenaran firman. Firman itu yang akan mengcleansing kehidupan kami, membersihkan pikiran hati kami, supaya kami boleh hidup selaras dengan surga. Kebenaran itu yang akan datang memerdekakan hidup kami, supaya jiwa kami tidak terintimidasi lagi. Karena kami percaya di dalam roh kami, saudara, roh Kristus yang berdiam di dalam hati kami. Roh Kristus itulah yang perlu didewasakan dalam hidup kami, sehingga rupa Kristus akan nampak dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi. Inilah waktunya Tuhan buat kami. Kami telah siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Biar urapan Tuhan turun atas semua kami yang ada, baik yang di tempat ini maupun di rumah jemaat masing-masing. Sebab Engkau berkenan untuk hadirnya kami di hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau berkenan untuk kami dapat menikmati kehadiran Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan di dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dan semua orang percaya dan semua yang ada di rumah masing-masing, bersama saya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam kerajaan.
Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan luar biasa. Puji Tuhan, kita jumpa kembali lagi di tempat ini dalam kita beribadah. Saya percaya hati saudara luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan lawatan Tuhan. Saya akan menyampaikan sesuatu yang penting buat kita dan perlu kita dapat mengerti dan memahami. Sebab kita sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa gereja kita adalah gereja unusual. Gereja yang tidak lazim, gereja yang selalu terhubung dengan takhta, terhubung dengan sorga, terhubung dengan rumah Tuhan dan terhubung dengan orangnya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, sebetulnya saya sudah mau menyampaikan kita membangun gereja yang berdimensi Sion. Bukan Sion secara jasmani, tapi Sion secara rohani. Kalau Sion secara jasmani itu ada di Israel, ada di Yerusalem. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Alkitab atau firman Tuhan, Sion itu adalah spiritual state, tempat rohani, di mana kita telah dibawa Tuhan ke sana. Dan kita harus hidup di sana. Sebab hanya di Sionlah sebagai tempat rumahnya Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam Mazmur 132, sebelum saya masuk kepada materi intinya, mari kita lihat di dalam Mazmur 132, ayat 13 dan ayat 14. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Sebetulnya di dalam pengertian bahasa Inggris kalau bicara kedudukan itu habitat. Jadi itu sungguh luar biasa, Sion itu dipilih oleh Tuhan sebagai tempat kediamannya, habitatnya. Kalau kita tahu ikan itu habitatnya di air. Dan kalau dia keluar dari air dia akan mati. Nah Tuhan habitatnya, tempat tinggalnya, tempat berdiamnya ada di Sion. Dan kesanalah sebetulnya yang Sion itu terjadi dalam kehidupan kita. Yeremia 3 ayat 14-15 kan sudah kita sering baca. Bahwa Tuhan mengambil kita satu orang dari satu kota, dua orang dari setiap keluarga. Untuk dibawa kemana? Ke Sion. Jadi itu adalah spiritual state atau tempat rohani yang kehidupan kita yang dibawa Tuhan ke sana. Namun karena ini membutuhkan waktu panjang, makanya saya belum bisa berani menyampaikan semuanya tentang Sion itu sendiri. Karena itu penting sekali bagaimana kita akan bisa masuk ke Sion, kita harus selaraskan kehidupan kita dengan Sion atau kepada rumah Tuhan. Sebab hanya orang yang selaras hidupnya dengan surga, dia akan bisa menempati Sion. Bahkan dia akan menjadi Sion itu sendiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu saya akan menyampaikan sesuatu yang melandasi, yang masih ada kaitannya, yang sangat erat atau hubungan yang erat adalah membangun manusia roh kita. Sebab hanya itu yang bisa membuat kita ada akses ke Sion itu sendiri. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang saya katakan ini pengajaran penting yang diambil dari apostolik doktrin atau doktrin apostolik. Pengajaran dari para rasul. Sebab di dalam Kisah 2 ayat 42 di situ dikatakan bahwa mereka bertekun pada pengajaran rasul-rasul. Ini penting sekali untuk dapat kita pahami karena kita sedang dibawa Tuhan
untuk menempati Sion itu sendiri, atau hidup di dalam Sion, atau hidup kita menjadi Sion. Sion dalam pengertian secara rohani. Sion ada dua sisi pandangannya, Sion secara jasmani dan Sion secara rohani. Dan kita akan bahas itu nanti berikut minggu-minggu yang akan datang. Dan hari ini saya akan berbicara tentang pengajaran atau doktrin apostolik. Apostol doktrin, pengajaran rasul-rasul. Ini tujuannya untuk apa? Adalah untuk meregulasi cara berpikir atau mindset kita sampai rupa Kristus itu dapat termanifestasi secara keluar dari kehidupan kita. Sekali lagi, pengajaran rasul-rasul adalah merubah cara berpikir kita. Supaya rupa Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita, termanifestasi dari kehidupan saya dan saudara. Rasul Paulus seringkali mengajar atau mengajak supaya kehidupan kita akan menampakkan Kristus. Kita bukan sekedar jadi orang Kristen, orang percaya, tapi tidak terjadi sesuatu apa-apa di dalam kehidupan kita. Tapi kerinduan Tuhan supaya kita betul-betul termanifestasi Kristus itu dalam hidup kita. Kita sudah tahu di dalam Kolose pasal 1 ayat 27 kan, bahwa Christ in me, the hope of glory. Kekristenan yang intinya adalah Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Sebab itu, mari kita memperhatikan hal ini. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya memfokuskan diri kepada ibadah kita hari ini. Tentang bagaimana kita akan belajar pengajaran dari para rasul. Nah, di dalam Galatia pasal 4 ayat 19, Paulus menegaskan seperti ini kepada kita semua. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit. Sakit bersalin, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rasul Paulus punya kerinduan, punya kepedulian yang kuat tentang anak-anak rohaninya yang ada di Galatia. Dia mengatakan bahwa karena dia ingin supaya rupa Kristus itu terpancar keluar dari kehidupan mereka, menjadi nyata dalam hidup mereka, dia seperti menderita sakit bersalin. Wah, ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak mungkin dia seorang laki-laki menderita sakit bersalin. Tetapi pengertian rohani yang sangat luar biasa ini, bahwa dia menderita untuk supaya anak-anak rohani bimbingannya itu akan nampak Kristus. Luar biasa. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya merindukan supaya jemaat AOMPK menjadi jemaat yang menyatakan Kristus nyata dalam kehidupan. Bukan sekedar jadi orang percaya Kristus, tetapi betul-betul nampak Kristus itu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai Paulus katakan kamu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang terbaca di muka umum. Wah, itu luar biasa. Memang kita harus arahnya ke sana. Pencapaian-pencapaian kita untuk kehidupan kita, itu satu hal yang saya katakan itu sifatnya bukan tujuan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, supaya di dalam hidup kita, karena kita sudah memiliki roh yang baru bukan? Amin. Rohmu yang sekarang ada adalah roh Kristus. Bukan roh Adam pertama yang gagal itu. Tetapi roh Kristus di dalam engkau harus termanifestasi dalam hidup saudara.
Bagaimana caranya itu bisa keluar, nampak Kristus itu ada di dalam hidup saudara? Kita harus perlu atau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membuat Roh Kristus itu bisa dewasa. Sampai dia termanifestasi dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Filipi 3 ayat 7, ini kesaksian Paulus itu sangat luar biasa. Dia seorang Ibrani asli. Dia ini orang yang sangat kuasai sebagai guru juga di dalam hukum Taurat. Tetapi dia katakan di sini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, wah, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Apa artinya ini? Dia dulu merasa bangga, dia seorang ahli Taurat, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tetapi pada satu saat ketika dia ketemu dengan Yesus, dia jumpa dengan Yesus secara pribadi, dan dia mengalami kehidupan Kristus dalam hidupnya, dia anggap segala sesuatu yang dia pikir itu keuntungan, tetapi sekarang ini dia berani menyatakan ini dianggap rugi karena Kristus. Wah, ini yang perlu kita pahami. Supaya kita tidak hanya menjadi orang Kristen tanpa ada sesuatu perubahan di dalam hidup kita. Tanpa ada sesuatu yang menjadi keuntungan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu bangga-bangga dengan hal-hal yang sudah lalu. Bangga dengan hal pencapaian yang lalu. Paulus memberikan satu contoh teladan buat kita sebagai orang percaya di akhir zaman. Supaya jangan kita terlalu bangga dengan apa yang lalu kita capai. Ataupun masa lalu yang tidak begitu mengenakkan buat kita. Kita tidak perlu lagi terbawa dengan hal-hal yang sudah lewat. Tetapi kita bicara sekarang. Hari ini. Karena hari ini adalah menentukan kita ke masa depan. Amin. Kita terlalu terlena dengan masa lalu. Bangga dengan apa yang Tuhan pakai dulu. Sekarang bagaimana? Nah, itu yang Paulus sengaja memberikan satu pandangan. Supaya kita harus tinggalkan. Apa yang dulu menjadi kebanggaan. Apa yang dulu merasa untung, kalau Yesus ada di dalam kita, itu merupakan satu kerugian. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya, ayat 8 katakan demikian. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan. Wow. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dia katakan rugi. Segala sesuatu rugi karena dia ada pengenalan akan Kristus. Lebih mulia daripada semuanya. Wah, ternyata berbicara pengenalan akan Kristus itu sangat mendalam dalam hidup saya dan saudara. Sehingga segala sesuatu dianggap rugi. Dan itu dikatakan lebih mulia dari apa yang ada ketika kita mengenal Kristus dengan benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pengenalan akan Kristus dengan benar itu lebih penting dari semua yang kita banggakan. Haleluya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap apa? Sampah. Haleluya. Wah, luar biasa. Rasul Paulus punya pernyataan ini dalam firman-Nya. Dari firman Tuhan ini luar biasa. Memberikan satu gambaran. Dia seorang rasul. Tapi di sini dia menyatakan kerendahan hatinya.
Dia melepaskan apapun yang ada padanya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 itu dan seterusnya, Yesus menyatakan kerendahan hatinya. Dia melucuti semua kebanggaan-kebanggaan sebagai apapun. Nah, di dalam Filipi 3 ini, Paulus juga merendahkan hati. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa lebih daripada yang lain. Nah, ini satu pelajaran buat kita semua. Katakan amin. Kalau kita ingin mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, selagi kita masih ada waktu, ada kesempatan, mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita harus lepaskan apa yang sudah lewat, apa yang sudah lalu. Tuhan tidak akan melihat lagi masa lalu kita. Hal-hal yang sudah lewat, Tuhan sudah selesai. Tuhan sekarang menatap masa depan saudara. Karena masa depan saudara ada di dalam ketetapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu akan sia-sia. Haleluya. Ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Wah, luar biasa kan? Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Katakan amin. Bukan kebenaran diri sendiri. Paulus bisa saja menganggap dia benar. Dia seorang ahli Taurat. Orang Ibrani asli. Tetapi dia menyadari bahwa kebenaran diri tidak ada arti apa-apa dalam kehidupannya. Tapi ketika dia mendapatkan kebenaran karena Kristus, wah itu luar biasa. Kebenaran yang dianugerahkan. Kita semua mendapatkan kebenaran Allah karena anugerah Tuhan. Dan kebenaran itu yang selalu saya katakan adalah memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan meng-cleansing hidup kita, membersihkan hidup kita. Supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan anaknya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang ini perlu waktu, ini perlu proses. Bukan simsalabim terus jadi. Tapi ini perlu proses. Dan proses itulah yang harus kita jalani. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak ada usaha apapun. Kita diberikan waktu dan kesempatan untuk kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Supaya kita hidup merdeka. Amin. Minggu lalu saya berkata, freedom in the spirit. Bebas dari segala tekanan-tekanan, dari segala pergumulan. Orang yang sudah terhubung dengan Tuhan secara akurat, dia tidak akan pernah rasa khawatir lagi. Dia tidak akan pernah rasa takut lagi. Haleluya. Karena yang mengcovering hidupnya adalah Tuhan. Saudara percaya bahwa ketika kita sudah terhubung secara akurat dengan Tuhan, kita mendapatkan pengcoveran dari Tuhan. Ada covering dari surga. Sehingga apapun iblis mau coba-coba menjatuhkan saya, mempengaruhi kita semua, tidak akan mungkin bisa terjadi kalau Tuhan yang mengcovering kita. Tuhan menjadi pelindung saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ayat 10. Paulus berkata demikian, yang kau kehendaki ialah mengenal Dia. Halo? Apa kehendakmu? Mengenal Dia atau mencari berkat-Nya? Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Dan persekutuan dengan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Jadi perjalanan kita orang percaya bukan bebas dari penderitaan. Ada statement bilang begini, no glory without sacrifice. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan.
Amin. Kita harus melalui semua itu. Tetapi di dalam kita, di bawah Tuhan, proses menuju tujuan Tuhan, ada covering Tuhan. Ada tangan Tuhan yang terus mengcovering kita. Haleluya. Sehingga kita tidak akan jatuh. Kita akan terus berjalan dan berjalan. Tuhan sudah berjanji orang percaya itu bukan naik turun. Atau bukan turun. Tapi dia naik, naik dan terus naik. Harus kita pahami dengan hal ini. Harus kita mengerti dengan hal ini. Bahwa maksud dan tujuan buat kita untuk mencapai tujuan Tuhan adalah berjalan naik, naik dan bukan turun. Berapa minggu lalu yang saya katakan bahwa di dalam Mazmur 84 ayat 5-7 itu. Orang yang berjalan menuju ke Sion bukan makin capek, bukan makin lelah, bukan makin loyo, tapi makin lama makin kuat. Amin. Dan itulah sikap kekristenan kita, kehidupan rohani kita yang terus berjalan dan terus berjalan menuju Sion dengan tidak merasa lelah, tidak merasa capek, tidak merasa loyo, tapi makin hari makin kuat. Amin. Menghadapi virus corona, kita bukan makin takut, makin cemas, makin khawatir. Ada Tuhan di dalam kita. Haleluya. Kristus di dalam kita. Ada pengcoveran dalam hidup kita. Christ in me the hope of glory. Kalau Kristus di dalam saya, ada pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi percayalah perjalanan kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara tidak pernah akan terlepas hubungan dengan Tuhan. Saudara beraktivitas dalam berbagai kegiatan apa, tapi rohmu tetap selaras dengan Tuhan. Tetap berakselerasi dengan Tuhan. Maka disitulah kekuatan Tuhan datang dalam hidup saudara. Sehingga saudara akan berkata, puji Tuhan, saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam Filipi 3, ayat 11-12, dia berkata demikian, ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Haleluya. Dia sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tetapi apa yang dia usahakan dan sedang dia lakukan? Dia mengejar apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan atas kehidupannya. Dia harus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Supaya pada waktunya Tuhan menyatakan diri kepadanya. Dia didapati Tuhan tetap setia. Haleluya. Kita jangan dibingungkan dengan persoalan dan masalah yang hari-hari ini terus terjadi dalam hidup kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Buka hatimu terus kepada Tuhan. Nyatakanlah kerinduan hatimu kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan akan datang berbicara kepada saudara. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Masa lalu kita, apa yang kebanggaan kita di belakang kita, itu Paulus bilang dia lupakan. Tetapi dia memfokuskan diri kepada apa yang di depan. Nah inilah kita sebagai orang percaya harus punya cara pandang seperti itu. Oleh karena itu di dalam dimensi pengajaran Rasul adalah merubah cara pandang. Meregulasi pikiran kita. Supaya kita bisa
dapat mengetahui dan dapat memahami dan dapat mengalami perubahan-perubahan itu menuju Sion. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan. Amin. Bukan diam, bukan santai, bukan jalan biasa. Haleluya. Tapi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana pengajaran rasul-rasul pada zaman kerasulan itu ada. Ya kan? Sebab mereka dipercayakan karena mereka mengalami sendiri. Kenapa harus rasul? Itu pertanyaannya. Karena mereka menerima anugerah untuk itu. Amin. Yang pertama, mereka menyaksikan langsung. Mereka melihat dan menerima kehidupan Kristus pada waktu bersama-sama dengan para rasul. Haleluya. Mari kita buka di dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 3. Kisah 1 ayat 1 sampai 3 bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah. Buka Alkitab saudara dan kita baca Kisah 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Wah, ini apa yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi para rasul ini menyaksikan sendiri, bukan dengar. Amin. Kalau zaman kita tinggal mendengar. Apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada masa itu. Haleluya. Sehingga kita tidak ragu apa yang dikatakan oleh para rasul ini. Karena ini sebuah kesaksian. Ini sebuah sejarah yang mereka alami pada masa itu. Amin. Sebab itu Rasul di Kisah Rasul bilang kita bertekun dalam pengajaran Rasul supaya kita dapat tahu persis yang kejadian-kejadian itu yang terjadi. Sebab selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Wah. Luar biasa. Ini kesaksian para rasul yang harus menjadi pola hidup kita. Pola pengajaran atau pelajaran dalam hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Jadi karena mereka melihat dan menerima kehidupan Kristus secara langsung. Bukan kutip sana kutip sini. Bukan kata orang, tapi kata firman. Haleluya. Yang kedua, karena mereka menerima mandat ilahi untuk membangun gereja Tuhan. Haleluya. Hanya para rasul ini pada zaman itu mendapatkan mandat ilahi. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 12 berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pada zaman itu, ini 5 jawatan
diberikan oleh Tuhan lewat para rasul. Sehingga ada rasul-rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Dan kita tinggal menyaksikan apa yang dialami oleh para rasul pada waktu itu. Haleluya. Nah sekarang bukan berarti kita sudah di zaman sekarang tidak lagi mengalami dimensi kerasulan, dimensi kenabian. Sekarang justru itulah yang harus dibangun di dalam pelayanan kita. Karena pengajaran rasul adalah pengajaran penyempurnaan gereja Tuhan. Ada amin? Menyempurnakan gereja Tuhan. Karena hanya mereka yang mendapat mandat dari Tuhan sendiri. Haleluya. Yang ketiga, mereka diberikan kuasa meneruskan firman Kristus. Jadi di dalam mereka pengajaran rasul-rasul, mereka tidak berbicara lagi pengajaran firman keselamatan. Firman Kristus, firman yang membangun kehidupan manusia. Firman yang membangun manusia roh. Haleluya. Sebab ada firman Tuhan mengajar demikian, bahwa persoalan baptisan, persoalan apa ya lagi tentang iman itu pengajaran dasar, dan itu dikatakan bahwa tidak akan diulangi lagi kecuali diizinkan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita tidak stuck di dalam pengajaran dasar terus, tapi kita harus meningkat ke pengajaran yang menambah iman, menambah kehidupan, kekuatan Tuhan lewat kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Tugas meneruskan firman diberikan kepada rasul. Haleluya. Kepada Paulus khususnya. Untuk meneruskan firman kepada kita. Sampai dengan sekarang ini. Bahkan sampai kapanpun sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Wow, ini satu anugerah besar buat kita di zaman sekarang, di era sekarang, bahwa firman yang terselubung, yang tersembunyi berabad-abad sedang dibukakan atas kita. Pada zaman yang lalu belum dibukakan, tapi sekarang sedang dibukakan. Haleluya. Saudara percaya, saudara aminkan. Kita mendapat anugerah untuk menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang tersimpan berabad-abad. Wow, haleluya. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Wow. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu adalah mulia. Katakan amin, mulia. Haleluya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Amin. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Jadi Kristus dinyatakan di dalam firman Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan dalam bahasa Inggris itu bicara bukan di tengah-tengah kita, ada di dalam hidup kita. Saudara percaya bahwa roh kita adalah roh yang baru. Roh Adam pertama, karena kelahiran, karena keturunan, itu roh itu ada di dalam hidup kita. Dan roh Adam itu sudah gagal.
Karena dia telah membuat satu pelanggaran sesuai firman Tuhan. Dia menyerahkan kunci kepada setan, kepada iblis. Tetapi syukur kita menerima roh Adam yang terakhir. Haleluya, itulah roh Kristus yang ada di dalam saya dan saudara. Saudara berbahagia dengan firman Tuhan ini. Saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, luar biasa. Sebab itu mari kita melihat apa yang sesungguhnya menjadi hakikat Allah lewat para rasul. Untuk kehidupan rohani kita, supaya kita mencapai tujuan Tuhan. Hanya kepada kita yang terhubung secara akurat, yang dapat menerima legasi itu. Mendapat warisan itu. Untuk rahasia-rahasia yang tersembunyi berabad-abad dapat disingkapkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, mereka diberikan kuasa untuk membangun kehidupan. Kehidupan kita manusia. 1 Korintus 3 ayat 10-11. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, ini perkataan Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan dasar itu adalah Kristus. Amin. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Wah. Jadi Paulus sebagai seorang ahli bangunan, dia telah melakukan tugasnya membangun kehidupan dengan meletakkan dasar. Dan dasar itu adalah Kristus sendiri. Dan silakan orang yang bisa membangun di atasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus dikatakan sebagai batu penjuru. Amin. Amin. Sebagai cornerstone. Dan saya dan saudara dibangun di atas cornerstone itu sebagai living stone. Batu hidup. Amin. Ketika saudara telah lahir baru, menjadi ciptaan baru, maka saudara menjadi layak sebagai living stone, sebagai batu hidup yang mau diletakkan di atas batu penjuru, yaitu Kristus sebagai dasar. Dan itu akan dibangun menjadi rumah Tuhan. Haleluya. Saudara senang, bangga kalau saudara menjadi seorang yang batu hidup itu, sehingga kita menjadi rumah Allah. Dasarnya adalah Kristus. Haleluya. Ini pengajaran rasul-rasul, ini luar biasa. Amin. Ayat 11 dikatakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada doktrin manusia di sana. Tidak ada dasar lain yang diletakkan di sana. Kecuali Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Amin. Dan saudara bangga dan bersyukur karena saudara terhisap masuk di dalamnya sebagai living stone atau batu-batu kehidupan. Nah, mau jadi batu kehidupan berarti kan harus sesuai dengan apa yang menjadi batu dasar itu. Amin. Batu penjuru itu. Haleluya. Nah, kalau saudara perhatikan bagaimana tukang membangun rumah menaruhkan batu bata di atas dasar. Kalau ada yang tidak cocok, tidak sesuai ukurannya, pastikan akan dibuang. Atau dibuang dan diganti yang baru. Jadi itu menjadi batu kehidupan itu diproses.
Haleluya. Diproses sesuai dengan masternya. Supaya tidak ada kelihatan yang bengkok. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita harus relakan hidup kita, mau diluruskan. Mau dibentuk menjadi batu kehidupan yang kita akan letakkan di atas batu penjuru itu. Nah, apa yang menjadi doktrin apostolik itu sendiri? Sebab itu di dalam rangkaian firman Tuhan yang saya sudah bacakan, kita melihat yang menjadi lingkup pengajaran para rasul, yang pertama adalah mencabut dan menanam. Kita baca Yeremia 1 ayat 10. Kita cepat-cepat saja karena waktu. Yeremia 1 ayat 10. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Haleluya. Jadi ada dua bagian. Mencabut dan menanam. Merobohkan dan membangun. Inilah dimensi rasuli. Pengajaran rasul-rasul. Yang harus kita terima. Supaya kita menjadi batu kehidupan itu dan layak dibangun menjadi rumah Tuhan. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mencabut. Apanya yang harus dicabut? Semua yang bukan dari Tuhan harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Bukan dicabut asal saja. Apa yang muncul di atas permukaan, tapi harus dicabut sampai kepada akarnya. Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13 berkata seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Wow. Kita tahu perjalanan kehidupan kita sejak kita masih kecil. Kita sudah banyak terima pengajaran-pengajaran yang bukan firman yang murni. Atau nasihat-nasihat yang bukan berdasarkan firman yang murni. Banyak masukan-masukan, itu sudah menjadi kekuatan kita. Itu yang bukan dimaksudkan, bukan ditanam oleh Bapa. Haleluya. Firman yang ditanam oleh Bapa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Apa yang Dia ingin lakukan buat kita, Dia berikan kepada kita lewat knowledge, understanding, lewat wisdom dan pemakyuan. Itulah sekarang sedang bekerja luar biasa di gereja Tuhan. Ada banyak hal-hal. Tadi kan kita sudah dengar hal-hal yang dulu tersembunyi berabad-abad sekarang disingkapkan. Dan itulah benih-benih yang membangun kehidupan rohani kita. Haleluya, sehingga itu selaras dengan Tuhan. Dicabut hal-hal yang dinyatakan sebagai doktrin error, palsu, itu harus disingkirkan atau harus dicabut. Yang kedua adalah menyangkut soal kehidupan gaya hidup secara duniawi. Punya nilai-nilai secara duniawi. Punya culture, budaya duniawi, sistem duniawi, mindset duniawi. Itu harus dicabut. Amin. Amin. Nah, kali ini menyangkut soal mungkin soal yang saudara simpan selama ini. Nah, itu agak susah mau katakan amin. Karena menyangkut soal gaya hidup secara duniawi.
Itu seolah-olah sudah sayang mau dikeluarkan dari kehidupan kita. Tapi kalau kehendak Tuhan kita harus lakukan, kita harus membuka diri untuk melepaskan itu semua. Mengapa masih ada pada orang percaya tentang hal ini? Karena iblis lah yang menaruhkan benih itu. Matius 13 ayat 39. Dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara, Matius 13 ayat 39. 39. Ayat 39. Ya, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Nah saudara, inilah waktu dan kesempatan buat kita. Supaya apa yang ditaburkan oleh iblis itu harus dicabut dari kehidupan kita. Melalui apa? Berita-berita yang kita dengar dan siapa yang kita dengar. Kalau bukan dari Tuhan itu harus dicabut. Amin. Berikut. Tadi mencabut, sekarang menanam. Apa yang ditanam? Itulah benih firman kerajaan. Baca Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Saya terburu-buru waktu ya. Saya tidak bisa menguraikan secara detail karena waktu. Bagaimana benih itu bisa tertanam? Kita harus rubah menu makanan kita. Amin. Dan fokus serta terima dengan hati yang lembut. Yakobus 1 ayat 21 itu sering saya sampaikan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin. Kita harus tanamkan benih firman Tuhan, bukan benih dari iblis. Cara bagaimana? Kita mendengar berita firman Tuhan, dan dari siapa yang kita dengar, dan bagaimana cara kita mendengar. Haleluya. Makanya itu kalau dengar firman Tuhan kita harus fokus. Amin. Jangan terjadi seperti di Matius 16 itu. Ada yang di pinggir jalan, ada yang berbatu-batu, ada yang semak duri, dan ada yang tanah gembur. Saudara, supaya Anda memiliki satu kekuatan baru dalam firman Tuhan, dan saudara akan lebih bergelora roh saudara, maka kita harus memiliki hati yang fokus kepada firman Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan. Saudara, masih ada bagian satu lagi. Tapi mengingat waktu, maka ini akan berlanjut untuk berikutnya. Kita akan masuk kepada bagian yang berikut adalah merombak dan membangun. Amin. Lebih dahsyat itu firman Tuhan yang mau dibukakan buat kita semua hari-hari ini. Karena kita sedang membangun satu gereja yang dikatakan unusual church. Dan itu kalau tidak diselesaikan semua hal-hal yang bukan dari Tuhan, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Haleluya. Dan saya percaya firman Tuhan ini telah datang kepada kehidupan saya dan saudara. Baik yang ada di sini maupun yang di rumah, jemaat Tuhan. Saya tidak tahu respon Anda seperti apa untuk mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi saya percaya ketika Anda haus lapar akan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan datang di hatimu. Buatlah hatimu sebagai arsenal. Arsenal artinya gudang untuk menyimpan semua firman Tuhan sebagai persenjataan kita. Sebagai gudang persenjataan. Sehingga kita tidak akan pernah terkalahkan karena kita punya kesiapan hati. Arsenal kita penuh dengan firman. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya
semua umat-Mu telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan yang menyempurnakan semua, dan Tuhan yang menumbuhkan itu semua dalam kehidupan kami jemaat Tuhan, lebih khusus jemaat AOMPK. Kami percaya Tuhan firman ini membangun kehidupan rohani kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan terlebih kami telah membuka hati kami untuk diterima firman Tuhan. Hati kami sebagai arsenal, gudang persenjataan untuk kami. Firman adalah kekuatan buat kami. Dan firman itulah yang akan menyelaraskan kehidupan rohani kami dengan surga. Dan terima kasih Tuhan. Tumbuhkanlah itu di dalam kehidupan kami, di hati kami. Dan buatlah jemaat Tuhan makin penasaran mendengar firman Tuhan. Makin rasa lapar haus akan firman Tuhan. Sehingga mereka punya kehidupan rohani akan semakin bertumbuh dan menjadi besar dan dewasa. Terima kasih Bapa. Hamba telah selesai menyampaikan, tentukan Roh Kudus yang akan menyempurnakan semuanya. Sehingga apa yang belum tersingkapkan, Roh Kudus yang akan singkapkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu buat waktu dan kesempatan yang Kau beri, anugerahkan buat kami mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Sambil kami akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Kita akan ikuti chest update informasi pelayanan AOMPK berikut ini. Sambil saudara persiapkan persembahanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Mau agak relax ngobrol sama saudara, karena sebetulnya kan kita waktu itu plan untuk kita ngadain Zoom meeting ini beberapa minggu yang lalu. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Shalom saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Geraha AOMPK. Geraha AOMPK dibangun untuk kegiatan pelayanan dan penginjilan, bukan hanya sekedar kegiatan gereja saja. Fokus kita adalah memperlengkapi umat Tuhan dengan pelatihan dan pengembangan, sehingga mereka mampu mengemban amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikan semua bangsa muridnya. AOMPK saat ini terpanggil menjadi gereja yang menunaikan misi Tuhan. Anda bisa turut terlibat dalam menunaikan misi amanat agung tersebut. Mungkin Anda tidak punya waktu, tapi Anda punya dana. Mari salurkan dana Anda melalui rekening di bawah ini. Dengan Anda memberikan dana untuk pembangunan gedung Geraha AOMPK, Anda turut terlibat dalam misi penginjilan amanat agung tersebut. Tuhan Yesus memberkati.
Promosi dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Demikianlah hidup kita. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita alami untuk membawa kita makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berdiam bukan berarti dia tidak bergerak. Jika aku ditindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Hari ini, rema Tuhan datang buat engkau dan saya. Ratu adalah purpose, bukan destiny Esther. Lewat posisi yang dimiliki, Tuhan memakai Esther menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian massal. Ada big plan atau rencana yang sangat besar yang dititipkan Tuhan lewat hidupmu. Saat situasimu terdesak, saat keadaan tidak lebih baik, bahkan saat orang sekitarmu melupakan Tuhan, saat orang-orang di sekitarmu kehilangan pengharapan, itu adalah tanda bagimu untuk bangkit dengan perkenanan Tuhan atasmu. Mungkin untuk itu engkau ada. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, saya mengajak untuk kita berdiri sambil mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kamu sekalian. Amin. Tuhan akan selalu menjaga keluar masukmu. Ya. Tuhan akan memberkati engkau dalam segala hal. Dari apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan campur tangan dan membuatnya berhasil. Amin. Tuhan berjanji akan membawa engkau naik-naik dan bukan turun. Mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan akan membawa kita semua dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Dari iman kepada iman. Amin. Dari anugerah kepada anugerah. Amin. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah Engkau, haleluya. Bersama saya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Saya percaya kita semua tetap eksis, tetap antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita.